Ada sebuah pertanyaan klasik yang sering dilontarkan sebagai teka-teki. Manakah yang lebih dulu ada, ayam ataukah telur? Sedangkan ayam berasal dari telur, tetapi telur harus dikeluarkan oleh ayam. Pertanyaan ini sering membuat kita bingung karena kita terjebak dalam lingkaran siklus yang tampaknya tidak memiliki awal atau akhir yang jelas. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan mana yang lebih dulu ada, ayam ataukah telur? Mari kita selidiki bersama-sama. Jika kita melihat sejarah, kita bisa menemukan petunjuk tentang asal-usul ayam yang kita kenal saat ini. Pada kisaran tahun 1500 sebelum Masehi di Asia Tenggara, masyarakat mulai mengembangkan pertanian tanaman padi dan otek. Biji-bijian yang ditanam dalam jumlah besar menjadi daya tarik bagi hewan-hewan liar di hutan terdekat, termasuk unggas hutan merah yang liar yang menyerupai ayam jantan. Dan ini adalah sejarah awal dari proses domestikasi ayam, di mana manusia mulai menjinakkan unggas-unggas tersebut yang akhirnya kita kenal sebagai ayam dengan nama ilmiah Gallus gallus. Sedangkan ayam yang telah didomestikasi atau dijinakkan memiliki nama ilmiah Gallus gallus domesticus. Sejarah domestikasi ayam memberikan kita wawasan tentang asal-usul spesies ini, namun tidak secara tegas menjawab teka-teki kuno tentang mana yang lebih dulu ada, apakah ayam atau telur. Hal ini karena ayam pertama yang ada haruslah berasal dari suatu tempat, dan secara logis kita dapat menyimpulkan bahwa ayam tersebut berasal dari telur. Bahkan dalam skala yang lebih luas, dilema ayam dan telur tidak hanya terbatas pada dua entitas tersebut, tetapi pertanyaan serupa juga berlaku untuk makhluk lain, seperti bebek, kambing, dan manusia. Mana yang lebih dulu ada? Apakah bebek atau telur bebek? Kambing atau janin kambing? Dan dalam kasus manusia, apakah janin di dalam rahim atau manusia itu sendiri yang lebih dulu ada? Untuk menjawab dilema ini, kita perlu mempertimbangkan dua perspektif yang berbeda, yaitu perspektif kitab suci dan perspektif teori evolusi. Kedua perspektif ini menawarkan pandangan yang tidak seirama, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Dari perspektif kitab suci, penciptaan adalah tindakan langsung oleh kekuatan ilahi, di mana manusia diciptakan dalam bentuknya yang sekarang. Al-Quran menggambarkan penciptaan alam semesta dan segala isinya dengan penuh keindahan dan keajaiban. Allah menciptakan langit dan bumi, malam dan siang, serta matahari dan bulan. Semuanya berjalan sesuai dengan ketetapannya. Dari makhluk yang merangkak di perutnya, hingga yang berjalan di atas 2 atau 4 kaki, semuanya merupakan bukti dari kekuasaan dan kemampuannya yang tak terbatas. Dalam konteks penciptaan manusia, Al-Quran secara khusus menyebutkan Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk manusia, lengkap dengan ruh dan akal yang membedakannya dari makhluk lainnya. Dan Nabi Adam menghuni surga yang sangat indah. Namun, keduanya kemudian memakan buah terlarang atau buah khuldi, yang menyebabkan mereka diturunkan ke muka bumi oleh Allah. Setelah berada di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa dikaruniai banyak anak. Menurut beberapa riwayat sejarah, mereka memiliki 40 anak dalam 20 kehamilan, di mana setiap kehamilan menghasilkan sepasang kembar, laki-laki dan perempuan. Ini menandai awal dari keturunan manusia yang berlanjut hingga hari ini, di mana setiap individu manusia dapat menelusuri asal-usulnya kembali ke Nabi Adam dan Siti Hawa, yang merupakan orang tua pertama umat manusia. Sementara itu, dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian, diceritakan bahwa Allah menciptakan Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Kemudian, untuk memberikan teman hidup bagi Nabi Adam, Allah menciptakan Hawa dari rusuk Adam saat ia tertidur. Kisah ini menekankan pada penciptaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sebagai makhluk unik yang dibentuk oleh Tuhan dalam bentuk manusia, bukan melalui proses kelahiran atau evolusi dari spesies lain. Sebaliknya, bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kitab suci, teori evolusi yang pertama kali diusulkan oleh Charles Darwin menggambarkan proses panjang dan bertahap, di mana manusia modern berkembang dari nenek moyang bersama dengan monyet atau primata lainnya. Menurut teori evolusi ini, perjalanan evolusi manusia dimulai jauh sebelum itu, sekitar 6 juta tahun yang lalu, di mana spesies kera besar mulai berjalan dengan 2 kaki. Seiring waktu, 351.000 tahun yang lalu, manusia modern yang disebut sebagai Homo sapiens pertama kali muncul di Afrika dengan karakteristik berkulit hitam.
Proses evolusi ini melibatkan perubahan genetik yang terjadi secara acak melalui mutasi DNA, yang kemudian dipilih secara alami berdasarkan kecocokannya dengan lingkungan. Dalam konteks ayam, teori evolusi menunjukkan bahwa sekitar 150 juta tahun yang lalu, selama era dinosaurus, terjadi proses evolusi yang mengubah beberapa dinosaurus menjadi burung, lalu kemudian menjadi ayam yang tidak bisa terbang. Dengan demikian, menurut teori evolusi, telur ayam pertama kali dikeluarkan oleh spesies yang bukan ayam, tetapi merupakan nenek moyang dari ayam. Pada suatu titik yang tidak diketahui dalam sejarah, dua individu dari spesies nenek moyang ayam ini berkawin dan menghasilkan telur yang menetas menjadi ayam pertama. Oleh karena itu, telur dianggap lebih dulu ada daripada ayam. Namun demikian, teori evolusi ini bergantung pada serangkaian peristiwa yang tidak diketahui secara pasti oleh sejarah. Misalnya, dalam kasus ayam dan telur, teori evolusi menyatakan bahwa telur ayam pertama kali dikeluarkan oleh spesies yang bukan ayam, tetapi merupakan nenek moyang dari ayam, dan spesies apa yang secara spesifik mengeluarkan telur tersebut tidak diketahui. Kritik ini menyoroti bahwa banyak aspek dari teori evolusi didasarkan pada hipotesis dan interpretasi dari bukti fosil yang tersedia, yang sangat terbatas dan terfragmentasi. Seringkali, catatan fosil tidak lengkap dan tidak memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana spesies tertentu berkembang dari waktu ke waktu. Ini membuka ruang untuk spekulasi dan asumsi tentang bagaimana proses evolusi berlangsung, yang dapat dianggap sebagai kebetulan daripada hasil dari mekanisme alami yang terukur dan dapat diprediksi. Dalam pandangan teistik, Tuhan Maha Kuasa adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ayam yang diciptakan secara langsung oleh Tuhan dalam bentuknya yang sempurna, bukan melalui proses evolusi. Argumen ini serupa dengan penciptaan manusia pertama yang dalam banyak tradisi kepercayaan diciptakan langsung oleh Tuhan dalam bentuk manusia dewasa, bukan melalui proses evolusi. Selain itu, terdapat argumen menarik yang menyatakan bahwa ayam datang lebih dulu. Penelitian oleh para ilmuwan di Inggris menemukan bahwa cangkang telur hanya dapat terbentuk dengan protein khusus yang ditemukan di ovarium ayam. Protein ini, yang dikenal sebagai OC17, sangat penting dalam proses pembentukan cangkang telur ayam. Tanpa keberadaan protein ini, telur ayam tidak dapat terbentuk. Oleh karena itu, ayam harus ada terlebih dahulu untuk menghasilkan protein yang memungkinkan pembentukan telur. Selain itu, proses mengerami telur adalah kunci untuk perkembangan embrio di dalamnya. Mengerami melibatkan pemeliharaan kondisi suhu dan kelembapan yang seragam untuk memastikan perkembangan telur. Dalam banyak spesies unggas, misalnya, panas tubuh dari induk yang mengerami memberikan suhu konstan yang diperlukan untuk inkubasi yang berhasil. Tanpa proses mengerami ini, telur tidak akan dapat berkembang dengan baik karena embrio membutuhkan kondisi lingkungan yang tepat untuk tumbuh. Jika telur lebih dulu ada daripada ayam, maka muncul pertanyaan ilmiah, siapa yang akan mengerami telur tersebut? Sebab tanpa adanya spesies yang spesifik untuk mengerami telur-telur tersebut, sulit untuk membayangkan bagaimana telur-telur itu bisa menetas menjadi ayam tanpa proses inkubasi yang tepat. Hal ini karena ayam sebagai spesies harus ada untuk menyediakan kondisi inkubasi yang diperlukan bagi telur-telur mereka untuk berkembang menjadi generasi berikutnya. Ini tidak hanya berlaku untuk ayam, tetapi juga untuk spesies lain. Dalam kasus manusia, jika janin ada terlebih dahulu, lantas siapa yang akan mengandung janin tersebut? Sama halnya dengan hewan lain seperti kuda, babi, burung, onta, dan lain sebagainya, di mana proses kehamilan dan inkubasi adalah langkah penting dalam kelanjutan spesies. Ini menunjukkan bahwa dalam siklus kehidupan, peran induk sangat penting, sehingga sangat logis untuk berpikir bahwa spesies induk harus ada terlebih dahulu sebelum telur atau janin.